Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, teman-teman, ayo kita tagline dulu ya. Kaderisasi 2021. Take the responsibility and stand with morality. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Tanya. Saya Alan. Saya Raffi. Saya Gina. Dan saya Winda. Nah, sebelum memulai diskusi ini, alangkah baiknya kita menonton video berikut ini. Kita beralih ke informasi bencana alam. Saudara, hujan yang mengguyur wilayah ibu kota Jakarta pada Minggu sore mengakibatkan ruas Kemang Utara, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 60 cm. Banjir merendam ruas Kemang Utara, Jakarta Selatan pada Minggu sore seusai hujan deras melanda Jakarta. Kawasan Kemang Utara yang memang kawasan langganan banjir kembali terendam dengan ketinggian air di kawasan ini mencapai 60 cm. Akibat banjir yang cukup tinggi, kendaraan yang akan melintas terpaksa memutar balik untuk menghindari banjir ini. Banjir juga merendam puluhan rumah di Kompleks Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Banjir di lokasi ini setinggi 50 cm. Selain akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Minggu petang, banjir tersebut diperparah dengan adanya luapan Kali Mampang. Hingga kini, saudara, banjir yang menggenangi permukiman tersebut mulai berangsur surut. Setiap hujan sini hujan begini. Hujan. Tadi deras, Bang? Nggak begitu deras sih, sebentar hujannya. Cuman kiriman dari Depok mungkin. Oh, Depok kan hujan. ada luapan kali juga ya, Pak? Iya. Jadi video yang sudah kita tonton. Nah, aku mau nanya nih, kenapa banjir di daerah itu sering terjadi? Menurut saya, kenapa banjir sering terjadi, apalagi di ibu kota kita sendiri di Jakarta. Mungkin salah satunya adalah faktor alam, yang dimana curah hujan yang sangat tinggi di sana, serta beberapa faktor lainnya seperti kurangnya daerah resapan air itu sendiri. Izin menambahkan, ya benar sekali seperti yang dikatakan oleh Alan. Selain itu juga, bangunan gedung-gedung di bantaran kali membuat aluran sungai semakin menyempit, serta masih adanya kebiasaan buruk masyarakat sekitar untuk membuang sampah ke kali ataupun sungai. Terima kasih. Nah, kalau terus dibiarin, apa sih efeknya? Akan timbulnya banyak masalah seperti masalah kesehatan di lingkungan masyarakat. Banjir sendiri memiliki resiko yang mengancam keselamatan manusia karena bisa menimbulkan berbagai penyakit dan bahkan berujung dengan kematian. Nah, kalau aku boleh nambahin, selain penyakit, banjir juga menimbulkan banyak kerusakan pada daerah tempat tinggal, mulai dari bangunannya menjadi lebih rapuh, kerusakan fasilitas publik, dan menghambat aktivitas manusia. Ya, benar banget yang udah dikatain sama Gina dan Tanya, dan aku ingin menambahkan, bahkan banjir juga itu bisa sangat berbahaya, bisa menimbulkan korban jiwa karena terseret arus dan luapan air yang tak terprediksikan. Nah, maka dari itu, hal apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sekitar untuk bisa mengatasi masalah tersebut? Mungkin dengan adanya pembangunan bendungan, pemerintah pusat melalui Besar Balai Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane tengah membangun 2 bendungan di Ciawi dan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembangunan telah direncanakan sejak 2004
tapi baru mulai direalisasikan mulai bulan September 2017. Nah, langkah yang berikutnya adalah pemerintah bisa melakukan normalisasi dan juga naturalisasi. Normalisasi seperti apa sih yang diperlukan? Yaitu konsep normalisasi melalui pembetonan dinding turap diperlukan untuk menata sungai-sungai di Jakarta yang memiliki debit air tinggi. Lalu naturalisasi yang dibutuhkan adalah pengembalian fungsi dari sungai itu sendiri seperti sedia kala. Tapi kayaknya banjir di wilayah ibu kota masih belum bisa teratasi sepenuhnya ya. Kira-kira apa nih yang bisa kita contoh dari negara maju lainnya untuk mengatasi permasalahan ini? Permasalahan banjir seperti yang akan saya ambil contoh di salah satu kota di negara Brazil, yang dimana kota tersebut bernama Curitiba, yang merupakan sebuah kota besar yang kumuh dan rawan banjir. Namun, hal tersebut berakhir ketika Brazil menerapkan teknologi yang disebut radial linear branching pattern, di mana teknologi ini fokus pada penataan lahan untuk menciptakan kota yang lebih tertib dan bersih. Lalu pemerintah di Curitiba di Brazil itu merelokasi pemukiman industri dan pusat perekonomian ke wilayah yang sudah diperhitungkan. Kemudian, area yang rawan banjir di perkotaan itu akan diubah menjadi lahan terbuka hijau. Selain itu juga dibangun danau-danau buatan untuk menampung air hujan. Metode tata kota di Curitiba ini sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia. Termasuk salah satunya adalah di Jakarta dan wilayah rawan banjir lainnya. Kunci keberhasilannya adalah kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah serta ketersediaan anggaran. Terima kasih. Nah, kalau boleh aku ambil kesimpulan dari diskusi hari ini, adalah kunci keberhasilannya agar banjir dapat teratasi adalah kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, serta ketersediaan anggaran. Terima kasih. Yuk teman-teman, untuk mengakhiri sesi diskusi hari ini, kita tagline bareng-bareng yuk. Kaderisasi 2021, take the responsibility and stand with morality. Bye-bye.